Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan lagi bab 2 norma dan keadilan sub B. Sebelumnya, jika subscribe Anda masih merah, silakan diklik untuk melanjutkan. B. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Fungsi aturan. 1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sebagai sistem pengendalian sosial, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, ini di daerah mana? Kalian tentu tahu. Ini adalah pasar terapung. Tentunya dengan norma-norma yang berbeda dengan pasar tradisional yang lain. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian dan ruang lingkup hukum. A. Unsur-unsur hukum antara lain 1. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. Ciri-ciri hukum. 1. Adanya perintah dan atau larangan. 2. Perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Yang dimaksud dengan negara hukum. Satu negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung 3 unsur sebagai berikut. A. Supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. B. Equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi masyarakat atau rakyat maupun pejabat. C. Human right. Diakui dan dijaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial, yang ditulis oleh Donald Albert Rumokoy dan
Frans Marames. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. A. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kerja kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. B. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari berbagai segi. 1. Dari segi berat ringannya. 2. Dari segi pengurangan hak seperti denda. 3. Pembatasan kebebasan atau dipenjara. Yang keempat, sanksi yang menyakiti, misalnya sanksi fisik, diamputasi, dan dipidana mati. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. A. Pembalasan atas kesalahan. B. Penjeraan, baik yang bersifat untuk umum maupun untuk pelaku. C. Rehabilitasi. D. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. E. Mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Dalam buku yang dikarang oleh Jimmy Asidiki. Demikian anak-anak materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap rajin belajar, sukses selalu. Jangan lupa baca buku paket dan buku-buku yang direferensikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.